Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu aqsamun najasati tining paneka-paneka banyak-banyak tumna najis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian dari najis ya. Beliau berkata an-najasatu salasatu aqsam. An-najasatu salasatu aqsamin. Jadi najis itu ada 3 macam, mughalladah wa mukhaffafa wa mutawassithah. Ya, ada 3 pembagian. Fal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Jadi pembagian pertama adalah najis yang mughalladhah, berat, yaitu najasatul kalbi adalah najis dari anjing, wal khinzir dan babi, wama tawallada minhuma dan apa yang terlahir dari keduanya, dari anjing dan babi, au min ahadihima atau dari salah satu dari kalb wal khinzir. Jadi kalau misalkan terkena kotoran atau hal yang lain dari anjing dan babi, maka hukumnya adalah najisnya najis mughalladah, dan dikatakan mughalladah karena cara mensucikan najisnya itu berat. Di sini najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari keduanya, misalkan anjing dengan babi ya, lalu lahir dari anjing dan babi misalkan unta misalkan, itu jadi najis. Au min ahadima ya, misalkan anjing dengan sapi misalkan, maka anaknya ikut najis. Kemudian yang kedua adalah wal mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu baulus sabi, adalah kencing dari bayi atau anak kecil, alladzi lam yat'am litaghaddi ghairal laban, yang mana bayi tersebut tidak makan untuk makanan pokok melainkan susu. Walam yablu al-haulain. Jadi kita perlu bahas sebentar di sini baulus sobi. Yang pertama koinnya adalah baulus sobi. Jadi bukan sobi ini bayi kecil laki-laki, tapi kalau bayi kecil perempuan itu tidak ada istilahnya najis mukhaffafah, najisnya najis mutawassithah. Allazi lam yat'am ghairal laban litaghaddi, di mana bayi tersebut tidak makan untuk bahan makanan pokok melainkan susu, air susu ibu. Jadi kalau misalkan makan beras atau makan nasi misalkan ya, maka najisnya jadi najis mutawassithah, lam yat'am litaghaddi, dengan syarat makanannya dengan dasar makanan pokok ya, dengan ada tujuan biar hidup ya. Fala yadurru ta'muhu li ghairil laban litadawi. Apa maksudnya tadi saya bahas, di mana bayi tersebut tidak makan makanan pokok, makanan untuk kebutuhan dasar tubuh manusia. Kalau fala yadurru ta'muhu li ghairil laban litadawi, misalkan kalau makan kurma misalkan ya, makan atau minum apa yang lain, tapi bukan untuk taghaddi, bukan untuk bahan dasar pokok, misalkan untuk litadawi, untuk berobat ya, misalkan ya anak kecil bayi masih, lalu minum obat ya, maka itu tidak bahaya, tidak masalah. Kasafufi lil islah, seperti bubuk atau tepung untuk perbaikan badannya, atau istilahnya biar sehat ya.
Wala tahnikuhu bitamrin, atau ditahnik ya. Tahnik itu adalah proses pengunyahan kurma setelah hancur, setelah halus, lalu ditaruh di langit-langit bayi. Tahnik. Jadi kalau bayi itu ditahnik, ya masih 1 bulan ditahnik, maka tidak masalah, tidak menjadikan air kencingnya itu menjadi najis mutawasithah, tetapi masih menjadi najis mukhaffafah. Wa yadurru litaqaddi walau marratan. Tapi sebaliknya, kalau makannya dengan niat makanan dasar kebutuhan, maka walau 1 kali maka menjadi masalah. Ya, misalkan umur 1 bulan, ya baru 1 bulan, lalu karena lapar ya, karena lapar terus dikasih gorengan misalkan. Ya, jadi dikasih gorengan di sini biar apa? Biar kenyang ya, biar kenyang karena lapar, gak ada asi, gak ada ini misalkan ya. Maka walau 1 kali, maka kencingnya itu akan menjadi najis mutawasithah. Wa in ada ilal laban, walau setelah itu, setelah makan gorengan ya, si bayi setelah makan gorengan, habis itu langsung beliau menyusu lagi ke ibunya. Maka walaupun demikian, karena tadi sudah makan gorengan dengan unsur, dengan niat menjadi bahan dasar kebutuhan tubuh manusia, tubuh si bayi tadi, maka akan menjadikan masalah bagi dia. Kemudian najasah walam yablu di sini ya, walam yablu al haulain, dan tidak sampai si bayi tersebut umurnya 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun walaupun masih makan atau minum air susu ibunya, tetap dikatakan najis mutawasithah. Jadi kalau misalkan ya ini misalkan orang yang sudah balik atau anak yang sudah lebih umurnya minum air susu perempuan, maka tidak menjadikan ia rodhoah atau anaknya, karena yang menjadikan rodhoah atau susuan itu harus di dalam 2 tahun. Wal mutawassithah baqin najasati kal khamri, dan najis yang ketiga adalah najis mutawassithah yang sedang-sedang saja, tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat, yaitu najis-najis yang selain yang tadi disebutkan, kal khamri, seperti najis khamr. Dan ini najis yang paling banyak. Jadi selain najis mukhaffafah dan mughalladhah bisa kita kategorikan sebagai najis mutawassithah. Ya mungkin ini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.